Oke, jadi kita ulangi. Eh, Langsung aja ya, kita langsung analisa untuk IHSG atau composite. Sebentar. Composite index. Jadi untuk indeks IHSG sendiri ada dua arah ya yang sebelum kita analisa, itu pertama IHSG membentuk pola double top, kemudian dia sudah berhasil breakdown dari support ini, maka dia pun juga sudah menyentuh target penurunan di harga 6.700. Nah, dari sini IHSG sendiri potensi untuk menguji resist. Dia potensi untuk menyentuh harga 6.900 dengan catatan IHSG masih punya dua arah. Kalau misalkan dia bisa breakout dari harga resisten ini, maka dia akan lanjut potensi up untuk menuju resisten berikutnya. Ya, kita anggaplah antara 7.300 sampai 7.400 ya. Dan kalaupun ternyata IHSG tidak bisa breakout, maka potensi kedua adalah dia turun ke harga 6.500 ya, 6.580 sampai 6.530, dan bahkan nanti di sini bisa jadi biasanya menjadi seperti ini, rebound, kemudian drop lagi ke gap up yang kedua di poin sekitar 5.100 gitu. Tapi harapannya yang jadi kunci adalah di sini, yang terpenting adalah di sini 6.580 sampai 6.530 seperti itu. Ini untuk kuncinya. Kemudian yang kedua, kita pun juga analisa terkait Medco, mengingat untuk perminyakan setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel, minyak mengalami penurunan yang cukup drastis ya, bahkan kita bisa lihat sendiri setelah ada gencatan senjata, harga minyak turun kurang lebih sekitar 10%, 10%, 12% seperti itu. Dan posisi sekarang untuk minyak Medco, dia menguji supportnya ada di harga 12.35. Dan catatan kalau misalkan harga ini breakdown, maka dia akan turun ke sini, support kedua. Ya, kurang lebih harganya 11.70 sampai 11.30. Kemudian rebound untuk uji resist seperti itu. Ini untuk uh, Medco. Jadi kalau misalkan mau beli di harga sekarang, kalian bisa beli dengan catatan stop loss di harga 12.20. Kemudian silakan uh, memasuki area 11.70 atau 11.30. Bahkan mungkin kalian nggak perlu pakai stop loss, tapi kalian paling tidak punya cadangan dana di sini untuk average down, dan kalian pun juga harus punya untuk jaga-jaga ya, yang terpenting antara area sini untuk menutup gap up, karena di sini ada gap up walaupun kecil ya, nggak menutup kemungkinan untuk ditutup seperti itu gap up. Dan di sini pun juga menjadi catatan juga untuk menutup gap up di harga 950 seperti itu. Yang terpenting adalah jangan pernah menggunakan 100% budget untuk membeli satu harga. Nggak menutup kemungkinan juga untuk Medco ini menutup gap up yang di atas sebelum melakukan penurunan, karena gap up di sini pun juga cukup besar. Nah, gap, maaf, ini gap down bukan gap up ya, gap down ya, 13.55 sampai 14.35 seperti itu. Entah mungkin harganya dibawa turun ke sini dulu sampai ke sini, kemudian baru menutup gap down di sini dan up lagi, ya kita nggak tahu, karena itu uh, market yang akan bekerja seperti itu. Dan untuk Medco, untuk selanjutnya ada Siko. Untuk Siko sendiri saat ini masih berada di harga MA9 ya, atau mungkin kalau MA10 ya masih di area yang sama seperti itu.
masih jadi support area. Bahkan kita lihat dari masa sebelumnya di sini dan di sini harga bertahan di MA9, dan saat ini pun juga menyentuh harga MA9. Ya, kalau misalnya untuk siku kalian mau beli silahkan dengan catatan atur stop loss atau cut lossnya di antara 110 atau 109 seperti itu. Kalau untuk sebenarnya di sini ada gap ya, ada gap. Nah seperti itu, gap down. Nggak menutup kemungkinan juga bahwa harga ini akan menutup ke atas dulu sampai ke 135 baru berbanting. Jadi paling tidak kalian punya notes untuk siku ini sebenarnya kurang menarik untuk saya bahkan nggak melirik sama sekali. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi volume, sebenarnya volumenya cukup bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus. Kenapa? Karena harga penurunan ini diikuti dengan tekanan atau volume yang menurun juga. Harga turun, volume turun, dan semakin turun semakin kecil volumenya. Ini mengindikasikan bahwa tekanan jual sudah mulai jenuh. Kalau misalkan kita menemukan harga turun tapi volumenya naik, nah itu harus kita waspadai. Itu artinya adalah tekanan jualnya semakin besar. Seperti itu. Oke, ini untuk siku. Kemudian untuk MPMA, ini saya punya MPMA di harga 472. Itu awalnya saya kira di sini bisa day trade ya, breakout dari resisten, tapi ternyata tidak. Nah untuk MPMA sendiri kemarin sudah uji support di sini ya 382, dan selama udah 2 kali ya mantul 1 dan 2 kali mantul. Nah kalau polanya seperti ini bisa menjadi 2 indikasi. Harganya akan kembali ke resistance ini untuk membentuk pola double top, ataupun bisa breakout gitu kan, breakout lanjut ke atas di harga 620 atau mungkin 540. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, maka harga akan sangat berpotensi menuju ke harga 304 sampai 354 seperti ini untuk MPMA. Jadi kalau misalkan untuk sekarang teman-teman yang belum punya MPMA, kalian bisa pakai setting dan pembelian harga di opening dengan cut loss di harga, ya mungkin kalian bisa setting di harga ini. Nah, 374, 6,5%, dengan target penjualan antara 450. Tapi kalau misalkan sudah cukup dengan 3%, kalian bisa sell di sini ya, seperti itu. Cuman kalau dari view secara weekly gitu ya, itu masih belum nampak ya sebenarnya ini mau dibawa kemana, belum nampak. Cuman kalau key-nya, kuncinya adalah paling tidak di sini bisa membentuk bearish divergence seperti ini ya, indikator RSI-nya. Misalnya kalau seperti itu, antara bentuk double top, membentuk double top ke sini, atau mungkin breakout dulu baru drop ke sini, seperti itu. Ini untuk MPMA. Jadi kurang lebih untuk analisa kali ini untuk ESG, posisinya sudah menyentuh harga target penurunan. Kemudian untuk Medco pun juga sama, dia sudah uji support kali ini. Siku pun juga sama, MPMA pun juga sama. Kemudian yang terakhir adalah Toba. Toba ini kalau kita cek sebenarnya kemarin sebenarnya udah dicek, posisi saat ini pun juga sedang menguji level support di harga 700 ya, supportnya di harga 700 ya, 720 berapa ini sebenarnya ya, supportnya ada di harga 735 sampai 720. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya
Toba TBS Energy, karena bisa melakukan pembelian di sini, mulai cicil beli, yaitu mengingat juga untuk harga atau volume ya lebih tepatnya ya, ketika harga turun volumenya pun juga ikut melakukan penurunan seperti itu. Ini mengindikasikan bahwa eh, koreksi harga ini cukup sehat seperti itu, selama dia tidak turun dengan catatan volume naik. Nah itu jangan sampai seperti itu mengindikasikan bahwa tekanan jual masih sangat tinggi, masih belum mengalami kejenuhan seperti itu. Ini untuk toba. Nah paling tidak dia untuk toba bisa menguji level resisten ini di 940. Walaupun toba kita beli di harga sekarang, paling tidak ruang profitnya antara 30% seperti itu. Tapi kita loop saja di sini di 840 untuk menguji resisten yang baru ya. Ini jadi resisten itu. Oke, jadi untuk toka saya rasa juga cukup seperti ini. Kalau misalkan dia breakdown dari harga support ini lebih turun dari 700, maka dia potensi untuk break atau melanjut penurunan ke harga 515 sampai 476 seperti itu, untuk menguji area support yang baru. Ya sebenarnya dia pun juga bisa uji supportnya di sini 655 ya, seperti itu. Yang penting adalah jangan pernah menggunakan 100% total aset untuk membeli di satu harga atau di satu emiten saja. Jadi kita harus benar-benar melakukan diversifikasi aset untuk menjaga keamanan aset kita. Kalau misalkan boncos pun juga nggak boncos banget, kalau cuan pun juga alhamdulillah, entah itu 1% 2% itu lebih baik daripada harus boncos itu. Ya kurang lebih untuk hari ini rangkumannya adalah ISG masih potensi untuk uji resisten, Medco juga sudah di area support, Siko juga sudah di area support, dan BMA sama TBS energi atau Toba itu juga sudah di area support area. Bahkan kalau kita lihat dari news, sebenarnya ada sentimen bagus ya untuk Medco, karena bekerja sama dengan Repsol, dan TBS Energy sendiri sudah mengakuisisi Sembcorp di Singapura, dan kemarin juga sudah dapat berita bahwa pemerintah berencana untuk melakukan ekspor baterai seperti itu. Bahkan yang mungkin ya terdampak positif dari aksi pemerintah adalah TBS Energy ini sendiri, karena memang memiliki Sembcorp di Singapura seperti itu. Ya, kurang lebih sekian untuk hari ini. Sepertinya kita update lagi besok atau mungkin di pembahasan yang berikutnya. Sekian, terima kasih.